Kalian pada sadar nggak, makin banyak terlihat billboard iklan itu di jalanan pada kosong. Baik dari kota-kota yang saya lihat ya, misalkan katakanlah sekarang di Bandung, bahkan saya dapat kabar dari tim saya di daerah Bogor itu, iklan reklame di exit tol Baranakes yang itu benar-benar kosong semua. Jadi mungkin sekarang sudah pada turun eranya. Pun kalau ada, biasanya memang berhubungan dengan kampanye. Entah itu kampanye iklan ya, ataupun layanan masyarakat. Atau mungkin sekarang sedang lagi ramai bentar lagi pemilihan presiden. Teman-teman semua, mohon doanya semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, membangun negeri lebih cepat, lebih baik. Padahal area exit tol itu sangat-sangat macet sekali dan itu sangat strategis untuk bikin campaign atau menarasi ke publik gitu ya. Apakah ini tanda memasang iklan dalam billboard itu menjadi sebuah pergeseran dari dulunya offline ke online alias digital? Mari kita lihat ya. Ada istilah namanya adalah traditional marketing, ada yang namanya adalah digital marketing. Apa itu traditional marketing? Itu adalah menggunakan secara fisik alat medianya untuk strategi pemasaran. Memang sampai detik ini belum sepenuhnya hilang. Masih banyak brand-brand besar yang menggunakan strategi ini. Bedanya, sekarang reklame fisik ini berubah menjadi videotron, raksasa ataupun panel LED yang lebih dinamis. Apa saja kan yang termasuk dalam traditional marketing ini gitu ya? Beberapa di antaranya adalah brosur, papan reklame, TV, radio, dan sejenisnya. Dan itu semua berbiaya mahal. Apa sih keuntungannya jika ini dilakukan sama kita sebagai seorang pemain UMKM gitu ya? Tentu bisa nyasar target audiens yang di atas usia 45 tahun menggunakan traditional marketing ini. Itu sih masih oke, tapi ya sekali lagi orang sekarang serba pakai digital ataupun teknologi ataupun internet ya. Dan juga konsumen yang diraih lebih luas kalau misalkan pakai tradisional, tapi ya kurang terukur berapa banyak efektivitasnya. Kita tidak bisa pasang pixel namanya itu ya. Kita nggak pernah tahu lah itu nyasarnya kemana, nggak pernah tahu gitu ya. Bagaimana kekurangannya Kang? Kekurangannya cost secara fisik itu pasti sangat mahal karena placementnya tidak murah. Yang pasti tidak terukur juga, sekali lagi tidak bisa terdeteksi siapa yang melihat, siapa yang tertarik, siapa yang akhirnya closing nanti dari situ, wallahu alam, nggak pernah tahu gitu ya. Kurangnya data yang bisa disajikan dari iklan yang kita pasang di situ ya. Kalau di platform digital kan bisa kelihatan mana yang lihat, mana yang cek, klik dan segala macam. Ada alternatif lain yang bisa diklaim lebih baik daripada penggunaan videotron dan mobil LED. Iklan yang suka ada di belakang Gojek ataupun Grab contohnya misalkan. Karena itu terbaru gitu ya, banyak yang berkeliaran di Amerika kawan-kawan. Billboard mampu menarik 57% perhatian dan 32% mengaku hampir setiap waktu melihat iklan di billboard. Videotron ataupun mobil LED itu lebih dinamis, materi iklannya pun bisa berubah. Bahkan sudah ada yang dipasang AI untuk menghitung reach impresi dari iklannya. Ini rada canggih nih. Berbeda dengan hasil riset dari LED Craft menyebutkan 98% mobile LED lebih diperhatikan orang dibanding reklame statis yang kanvas. Yang tadi yang gerak-gerak gitu loh. Itu yang namanya LED gitu ya. Ditambah kelebihan mobile LED ini untuk rute dan waktunya pun bisa diatur untuk melewati jalur yang sibuk dan banyak dilewati oleh banyak orang. Intinya adalah lebih mulai terukur lah dibandingkan reklame yang seperti biasa. Teman-teman, dengan dicabutnya pandemi COVID, ya, berakhirnya COVID ini, ya, pandemi ini tentu berkegiatan di luar rumah itu menjadi sebuah hal umum, ya, jadi udah umum lagi gitu ya. Maka reklame, ya, dan ataupun mobil LED ini bisa dilihat dan mungkin bisa efektif. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa asumsi sebelum kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Apalagi kalau di malam hari nih, kalau mobil LED itu kan nyala ya, mata manusia cenderung tertarik dengan yang sifatnya cahaya. Mobil LED yang cukup terang, bahkan ada yang terang banget, efeknya membuat kita nggak sengaja untuk ngelirik ke iklan tersebut dan melihat. Tapi lagi-lagi hanya sebatas awareness doang, nggak bisa nyampe ngeklik gitu ya. Dari segi durasi pun videotron itu bisa nyampe di angka 30 detik agar iklannya efektif. Malah kalau bisa 15 detik, semakin pendek semakin baik. Tapi ya lagi-lagi ya, semua harus ada ukurannya. Usahakan tidak terlalu panjang dan dapat dilihat oleh pengendara sampai selesai. Karena tergantung juga kan, kalau lampu merah kan berarti durasi lampu merah. Kalau ditanya efektif yang mana, ya karena reklame dan mobil LED ini gitu ya, nggak bisa dinilai juga dari kelebihan dan kekurangannya. Semua balik lagi ke tujuan mau diraih. Kalau cuma mau ngejar awareness doang gitu ya, bisa menggunakan cara ini. Kalau kalian punya dana lebih untuk marketing, silakan pakai cara ini. Atau mungkin bisa jadi buat bikin sebuah campaign narasi besar. Pakai billboard, dashboard, itu ya billboard reklame tapi digorengnya di online. Seperti yang saya lakukan dulu di Republik Laptop, itu juga bisa gitu ya. Tapi sekali lagi, tergantung tujuannya. Tapi kalau ingin lebih terukur dan terjangkau secara presisi gitu ya, detail, menggunakan digital marketing tentunya lebih baik dibandingkan pakai reklame seperti itu ya, tentu untuk UMKM yang budgetnya sangat terbatas. Digital marketing apa aja Kang? Nah, ada SEO, sosial media, konten marketing, email marketing, WhatsApp, TikTok, dan macam-macam. Pokoknya serba digital, serba online, itulah digital marketing. Keuntungan paling besar adalah pastinya adalah dari data yang dihasilkan. Kita bisa ngelihat
seberapa efektif aktivitas marketing kita, baik dari website, nantinya sosmednya, emailnya, dan masih banyak lagi. Insight yang bisa didapat dengan digital marketing tentu sangat detail, sampai pada akhirnya konten mana yang paling viral, terus juga efektifan mana yang bisa menjangkau impresi dan exposure yang lebih tinggi, dan lebih banyak lagi. Intinya sangat-sangat terukur. Dari segi biaya pun jauh lebih efisien. Ngirim email jauh lebih effortless daripada harus sebar brosur satu persatu gitu ya. Yang mahal harus cetak dulu dan tenaga harus dikeluarkan. Itu kalau misalkan pakai brosur. Untuk ads juga gitu ya, kita bisa menggunakan budget di angka Rp10.000 per harinya. Itu bisa berjalan iklan. Itu enaknya digital marketing. Dengan sisa budget yang kita dapat, misalkan katakanlah ada sisa budget marketing, bisa di-save dan dipakai untuk digital marketing lainnya. Misalkan untuk pembuatan website. Bahkan bisa dikatakan kalau Desa Pribadi menyarankan website disajikan di awal sebelum kita melakukan campaign lain-lainnya gitu ya. Kenapa pakai website? Karena tadi adanya website itu akan menambah trust dari sisi konsumen terhadap brand Anda. Ketika orang ngetik di Google, di YouTube, dimanapun itu, kalau website Anda, nah itulah cocok, berarti bisnis Anda benar gitu ya. Kenapa website? Sekali lagi, karena website merupakan media promosi yang paling murah, efektif, dan efisien. Hanya dengan website lah Anda dapat memberikan informasi mengenai produk Anda, potongan harga ataupun diskon, dan lain sebagainya. Dengan begitu nanti produk pelanggan Anda itu lebih trust, lebih percaya, dan akhirnya apa? Gercep beli produk Anda lewat Anda pastinya. Dengan biaya yang lebih murah secara marketing Anda dan mendapatkan customer lebih banyak lagi. Saat ini kawan-kawan, jika sebuah perusahaan ingin melakukan promosi dengan sebuah website gitu ya, maka menyebarkan pesan melalui sosial media dinilai sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena tadi sosmed menjadi traffic generatornya, sementara website menjadi tujuannya. Maka gunakanlah sosial media sebagai sumber trafficnya untuk bisa mengantarkan mereka semua itu ke website Anda. Di mana di website itulah menjadi tokonya Anda gitu ya. Jadi orang lihat, oh ini produknya, ini desainnya, ini ukurannya, ini harganya, deskripsi dan sejenisnya. Semuanya pokoknya lengkap di situ. Captionnya yang singkat dibikin singkat mungkin tapi sepersuasif mungkin. Yang bisa menarik rasa ingin tahu orang lain dan akhirnya beli produk Anda di website tersebut. Maka pastikan sekali lagi Anda sudah punya website yang baik, yang bagus, yang cepat, yang bisa diandalkan, dan ujung-ujungnya adalah bisa user friendly dan bisa menghasilkan transaksi yang sangat besar. Kabar baik buat Anda kawan-kawan semua. Buat Anda semua yang sekarang pengen bikin website tapi bingung bikin websitenya seperti apa ataupun layanan hostingnya dari mana, saya ada kabar baik karena saya bekerja sama dengan Yoga Hoster, bisa memberikan potongan harga nyampe di angka 70%. Bahkan banyak yang lain-lainnya ya, banyak offering yang spesial lainnya. Gimana cara dapetinnya Kang? Langsung aja cek di sini atau cek di kolom deskripsi ataupun di pin komen. Saran saya amankan sekarang juga karena diskon ataupun promonya bisa jadi habis tengah jalan, keburu hilang gitu ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Ingat sekali lagi, eranya digital sekarang sudah naik. Maka pastikan Anda riding the wave dalam dunia digital ini. Gunakan website sekarang juga.